Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir untuk saudara kami, channel YouTube Sinar Ilmu, membahas segala hal yang menarik untuk dibahas. Channel ini menyajikan informasi, ilmu pengetahuan dan berita dalam kemasan yang menghibur serta dapat diambil hikmah dan manfaat. Dan jangan lupa subscribe, share dan klik like video ini. Insya Allah akan jadi amalan jariah. Amin. Sekarang kita berada di rumah guru kita Tengku Razali di Sarah Panjang Tangsel. Sambil menunggu sahabat, guru, dan rekan lainnya yang datang dari berbagai daerah, maka kami istirahat dan minum sedikit untuk menghilangkan dahaga. Setelah minum selesai, guru dan sahabat sudah sampai. Akhirnya kami memutuskan untuk berangkat ke Gampong Blang dalam Kecamatan Tangsel Kabupaten Pidi Aceh. Sebagai agenda pokok kunjungan habaib hari ini, ada apa di Gampong Blang dalam, sehingga Yang Mulia Syekh Al-Habib Alin bin Hasan bil Faqih Hadramaut Yaman, hari ini berada di sini. Ikuti terus video ini. Akhirnya kami sudah sampai di Gampong Blang dalam Kecamatan Tangsel, walaupun habaib masih dalam perjalanan, karena beliau sudah berada di Banda Aceh 1 hari yang lalu dan hari ini langsung dalam perjalanan menuju ke Tangsel. Sahabat kami semuanya, sambil menunggu Habib dalam perjalanan marilah sama-sama kita membaca sholawat terlebih dahulu. Syukur Alhamdulillah, rupanya masyarakat di sini sudah menyediakan makanan untuk makan siang dengan memotong 3 ekor kambing, untuk para jamaah dan rombongan Habib. Alangkah takjubnya kami, di saat sholawat kami bacakan, masyarakat datang berduyun-duyun untuk menyaksikan hazarah sholawat ini. Sahabat kami semuanya acara sholawat ini berlangsung sekitar jam 10 pagi, untuk menyemarakkan acara mulia ini. Dan sambil menunggu Habib yang masih dalam perjalanan dari Banda Aceh menuju Tangsel tepatnya di Gampong Blang dalam. Pada acara mulia ini, ulama karismatik Aceh yang bernama Abu Kene, ikut hadir juga untuk menunggu Habib yang akan sampai ke Blang dalam ini. Sahabat semuanya, ini dia Abu Kene yang sedang dipapa oleh jamaah kami, untuk memasuki acara sholawat di ruangan menasah Gampong Blang dalam. Untuk mengambil keberkahan para jamaah semuanya, langsung berdiri untuk menyambut dan bersalaman dengan Yang Mulia Guru kita Abu Kene. Disebut Abu Kene sebagai kunyah seseorang, karena beliau tinggal di Desa Kene Kecamatan Gempang Kabupaten Pidi, dengan nama asli beliau Abu Abdurrahman. Sambil menunggu Habib yang sebentar lagi akan sampai, maka masyarakat di sini sibuk-sibuk menghidangkan makanan untuk para jamaah zikir dan rombongan Habib, sekaligus makan bersama masyarakat dan guru-guru kita yang ada di sekitar Tangsel dan Gampong Blang dalam ini. Sobat kami Sinar Ilmu semuanya, setelah ditunggu-tunggu kurang lebih 1 jam, akhirnya Yang Mulia Guru kita Al-Habib Ali bin Hasan bil Faqih dari Hazratul Maut Yaman, sudah tiba di lokasi acara, dan para jamaah telah menyambut beliau dengan membaca sholawat.
Dan kami semua berkumpul dan berdiri di depan pintu masuk, untuk menyambut kedatangan beliau, serta bersalaman dengan beliau, dan beliau serta rombongan memasuki ruangan Menasa Gampong Blang Dalam, untuk temu ramah dan makan bersama di sini. Setelah semua berada di ruangan Menasa ini, para guru dan masyarakat yang ada di sini, sangat gembira dan senang menyambut kedatangan beliau dan beliau duduk berdampingan dengan Abu Dikene. Inilah momen penuh haru dan mulia. Pada acara makan siang ini terjadi pada jam 2 siang, Abu Kene berdampingan dengan Habib. Abu Kene berada pada sisi kiri Habib. Akhirnya percakapan antara Abu Dikene dan Habib pun terjadi di waktu yang singkat ini. Setelah makan siang selesai, para jamaah semuanya telah menyediakan air untuk diraja oleh Habib, atau sebagai air penawar, yang kebiasaannya masyarakat Aceh sangat pandai mencari kesempatan pada saat orang-orang mulia datang, dan mereka meletakkan air di depan Habib atau orang-orang saleh. Setelah air diraja atau didoakan, mereka membawa pulang untuk dirinya atau keluarganya yang sakit, sebagai obat yang mujarab. Adapun tujuan Habib Ali bin Hasan Bilfaqih, jauh-jauh datang dari Yaman Hazratal Maut, hanya semata-mata mengunjungi makam yang mulia Habib Abdurrahman Tepin Wan, yang berada di Gampong Blang Dalam Kecamatan Tangsee Kabupaten Pidi Aceh. Habib Tepin Wan merupakan nama lakap dari Habib Abdurrahman bin Hasan Aseaf yang berasal dari Tepin Wan di Mukim 26. Sosok ulama pejuang yang luput dari catatan sejarah Aceh, walaupun beliau telah berjuang selama 38 tahun menjaga tanah Aceh dari tangan asing tanpa mengenal kata menyerah. Tidak banyak peneliti lokal yang melakukan kajian tentang sejarah hidup beliau, padahal beberapa penulis asing telah menuliskan sedikit banyak riwayat hidup beliau, di antaranya H.C. Zengraf dalam bab Seorang Keramat. Dijelaskan H.C. Zengraf bahwa Habib Tepin Wan merupakan sosok yang tidak kenal kompromi dengan Belanda dan terus menyerukan jihad untuk melawan penjajahan di tanah Aceh. Hal ini mencerminkan kecintaan dan kepahlawanan beliau dalam mempertahankan tanah kelahirannya. Dari segi keturunan, Habib Abdurrahman bin Hasan Asekaf merupakan keturunan dari Sayyidina Hussein, yang merupakan cucu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari aspek historis, keturunan Rasulullah dikenal sebagai keluarga ulama dan pejuang. Di antaranya adalah Sayyidina Hussein bin Ali yang berjihad melawan kezaliman pemerintahan Yazid bin Muawiyah sehingga beliau syahid di Karbala. Inilah makam Habib Abdurrahman Tepin Wan, yang berada di Gampong Blang Dalam Kecamatan Tangsee Kabupaten Pidi. Berikut kisah singkat perjuangan beliau. Awal mulanya terjadi Perang Aceh dari keinginan Belanda untuk menguasai seluruh sumber daya alam di Pulau Sumatera dengan cara melemahkan posisi Aceh di Selat Malaka dan kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Proses pelemahan ini terlihat dari dibuatnya perjanjian Traktat Sumatera dengan pihak Inggris pada tahun 1871 Masehi 1288 Hijriah. Dengan perjanjian ini, Belanda dapat dengan leluasa untuk memperluas daerah jajahannya di Sumatera, sehingga bagi Aceh ini merupakan sebuah ancaman bagi kedaulatannya. Awal perjuangan Habib Abdurrahman bin Hasan Aseaf atau Habib Tepin Wan dimulai Mukim 26 dengan mendirikan sebuah benteng dekat makam seorang keramat yang bernama Tengku di Lengkeng yang masih berada di wilayah Mukim 26. Dari benteng pertahanan ini, Habib bersama pasukannya terus melakukan perlawanan terhadap Belanda serta membakar semangat juang rakyat Aceh khususnya yang berada di wilayah Mukim 26. Secara geografis, wilayah Lengkeng merupakan wilayah perbukitan. Dalam strategi perang, posisi pertahanan seperti itu sangat menguntungkan dikarenakan mudah untuk memantau dan menyerang musuh. Intensifnya pergerakan pasukan Belanda menyebabkan para pejuang Aceh beserta Sultan Mahmud harus mundur ke Pagar Ayer dan beliau kembali ke Rahmatullah akibat penyakit kolera yang dideritanya pada tahun 1874 Masehi. Habib Abdurrahman ini dilupakan sejarahnya di kalangan Aceh, tapi namanya terpopuler di negara luar, seperti Belanda dan Inggris. Dan nama beliau dikenal oleh para habaib di Hazaratal Maut Yaman sehingga Habib Ali bin Hasan Bilfaqih ini, dari Yaman ke Tangsee Aceh, hanya untuk menziarahi makam beliau, dan alhamdulillah sekarang dengan izin Allah tersampai hajatnya. Pada acara ziarah ini, Habib Ali bin Hasan Bilfaqih membaca doa, bersama di makamnya Habib Abdurrahman Tepin Wan ini, serta acara tepung tawar oleh Abu Kene, sebagai tanda penghormatan atau simpena masyarakat Aceh untuk Habib yang mulia ini. Dan doa bersama berlangsung di makam Habib Abdurrahman ini.
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa Allahumma rabbanaมีวอลุ่มชวนกระแปรชาตินั่งลุงเป็นผู้ผลิตสมุนวอคิลีโบราณวอคิลีเนี่ยก็โดยชวนอินเดีย Oh, bang. Kamu dah ada buang, lihat belah. Wah. Tamu ni ada ni. Amin. Vì ông nó bên đưa. Chết, lama ơi. Setelah acara ziarah kuburan selesai, Habib melanjutkan perjalanan ke Sarapayang, sambil minum dan istirahat di rumah Tengku Rusli. Setelah selesai melanjutkan perjalanan ke Sigli untuk istirahat, dan selanjutnya setelah makan malam di pendopo Bupati Pidi, yang mulia mengisi tausiah di Masjid Istiqomah, Kota Bakti, Kabupaten Pidi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Hahaha.